Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Saudara Chu Feng, apakah ini baik-baik saja? Dibandingkan dengan kesempatan yang disebutkan Chu Feng, Qin Xuan dan Yuan Yanri lebih memperhatikan kondisi fisik Chu Feng. Tidak apa-apa, beri aku waktu dan itu akan baik-baik saja. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia hanya duduk bersila di kehampaan, terus menutup matanya dengan satu tangan, dan meremas formula ajaib dengan tangan lainnya untuk memulai perawatan serius. Setelah beberapa saat, nafas Chu Feng mulai pulih dan matanya berhenti mengeluarkan darah, meskipun wajahnya masih pucat dan masih banyak mata merah. Tapi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bilang tidak apa-apa. Chu Feng berkata sambil tersenyum bahwa dia memang jauh lebih baik sekarang. Kecuali dia tidak bisa lagi menggunakan mata langit untuk jangka waktu tertentu dan tubuhnya relatif lemah, pada dasarnya dia normal. Tidak apa-apa, saudara Chu Feng, peluang apa yang kamu bicarakan? Melihat bahwa Chu Feng serius tentang hal itu, Qin Xuan juga prihatin dengan peluang yang dibicarakan Chu Feng. Tebakanmu sebelumnya benar. Jika saatnya tiba, harus ada perubahan di sini. Saya seharusnya menemukan sesuatu yang akan berubah. Kemudian, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, menguraikan dua peta, dan menyerahkannya masing-masing kepada Qin Xuan dan Yuan Yanri. Lokasi yang mungkin berubah ditandai di atas. Namun lokasi ini juga berbeda. Menurut dugaan Chu Feng, tempat ini akan menunjukkan manfaat yang berbeda-beda, namun manfaatnya juga tinggi dan rendah. Lokasi mereka adalah tempat di mana manfaatnya paling terkonsentrasi. Dari sana, manfaatnya semakin buruk. Oleh karena itu, bahkan jika Chu Feng hanya menggunakan Sky Eye-nya, dia tidak akan bisa mengamati seluruh dunia. Namun setidaknya, lokasi yang lebih baik telah mereka ketahui sebelumnya. Tentu saja, bukan suatu kebetulan jika Chu Feng dan yang lainnya muncul di sini. Chu Feng sudah merasakan dari pengamatan sebelumnya bahwa dia sengaja memilih berada di sini. Faktanya, pilihannya benar. Awalnya, Chu Feng ingin mengatur susunan teleportasi antara lokasi-lokasi ini di mana manfaat paling mungkin terjadi. Namun tiba-tiba, ada kejutan di kehampaan. Melihat ke atas, kekosongan luas ditutupi oleh kekuatan penghalang. Segera setelah itu, kekuatan penghalang jatuh dari kehampaan dan menyelimuti seluruh dunia. Itulah kekuatan teleportasi. Ketika kekuatan teleportasi menghilang, pemandangan di sekitar Chu Feng telah berubah. Dia sampai di sebuah alun-alun. Melihat ke atas, dia seharusnya masih berada di dunia luar angkasa itu. Tapi tempat ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi Chu Feng sebelumnya. Di sini, jauh dari tempat Chu Feng dan yang lainnya berada sebelumnya. Namun jika dilihat sekeliling, ini lebih seperti kawasan pusat dunia luar angkasa. Setidaknya bangunan dan pemandangan di sekitarnya lebih indah. Kekuatan teleportasi menyelimuti alun-alun, dan kekuatan teleportasi menyebar satu demi satu. Qin Xuan dan Yuan Yanri bukan satu-satunya yang muncul di samping Chu Feng. Sosok padat terus bermunculan, dan ketika semuanya berhenti, hampir 10.000 orang muncul di kedua sisi Chu Feng. Namun di seberang Chu Feng, sekelompok orang lain muncul. Meski jumlahnya tidak sebanyak Chu Feng, masih ada lebih dari 1.000 orang. Di antara kelompok orang yang berlawanan, Chu Feng tidak hanya melihat lebih dari selusin orang mengenakan jubah merah dan topi merah. Saya juga melihat Zhao Zuyin, tetapi Zhao Zuyin mengenakan kerudung dan menyamar. Kecuali Zhao Zuyin dan orang-orang dari Sekte Jiwa Merah, tidak ada orang lain yang tampak seperti kekuatan kontemporer dalam hal pakaian mereka. Kebanyakan orang di seberang adalah junior dari zaman kuno. Sepertinya sesuatu akan terjadi di zaman para dewa ini. Chu Feng menilai formasi teleportasi ini dimaksudkan untuk membedakan junior masa kini dengan junior kuno. Saudara Yuan, apakah Wang Qiang benar-benar masuk? Chu Feng bertanya diam-diam. Dia merasa semua junior yang memasuki dunia luar angkasa ini harus dipindahkan ke sini. Tapi dia tidak menemukan Wang Qiang. Kami datang, apakah ada dunia luar angkasa lain yang kamu masuki bersamaku? Yuan Yanri merasa dengan kekuatan Wang Qiang, mustahil mencapai titik ini. Kecuali, tempat ini bukan satu-satunya dunia luar angkasa. Chu Feng? Ini Chu Feng. Dengan beberapa suara, semua orang segera memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya. Lalu kerumunan di sekitar Chu Feng tiba-tiba meledak.
Kerumunan junior masa kini ini langsung terpecah menjadi dua faksi. Sekelompok orang segera berlari ke Chu Feng, Yuan Yanri dan lainnya, seperti beberapa junior dari tubuh ilahi Tianfu dan Sekte Abadi Changqiong. Tentu saja, selain junior dari Divine Body Tianfu dan Changqiong Immortal Sect, banyak juga junior yang mengagumi atau penasaran dengan Chu Feng. Adapun faksi lainnya, mereka semua menjauh dari Chu Feng karena ingin mengesampingkan hubungan mereka dengan Chu Feng. Tentu saja, junior dari Istana Suci Tujuh Alam adalah pemimpin di antara mereka. Tapi Chu Feng memperhatikan bahwa di antara junior Istana Suci Tujuh Alam, Ling Xiao, Jie Tian dan Jie Baobao tidak muncul. Chu Feng. Apakah Chu Feng yang menaklukkan asal mula denyut nadi? Sebuah suara penuh keraguan dan penghinaan terdengar dari sisi berlawanan. Dia adalah salah satu dari selusin pria berjubah merah. Dia berdiri di tengah-tengah selusin orang, dan topi bambunya berbeda dari yang lain. Chu Feng menduga ini mungkin tuan muda dari Sekte Jiwa Merah. Tapi bukan hanya pria berjubah merah dari Sekte Jiwa Merah yang penasaran menatap Chu Feng. Junior kuno lainnya juga menilai Chu Feng. Chu Feng mengabaikan mereka, tetapi melihat ke atas ke dalam kehampaan. Dia menemukan bahwa di atas kepalanya, kekuatan penghalang yang menutupi dunia sedang berkumpul, dan pusat pertemuan itu berada tepat di atas kepala mereka. Tidak perlu menebak-nebak, namun ketika pengumpulan kekuatan selesai, petunjuk akan muncul. Sayangnya mata langit Chu Feng tidak dapat digunakan saat ini. Jika tidak, beberapa rahasia mungkin akan terungkap. Hei, tuan mudaku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Melihat Chu Feng mengabaikannya, seorang pria kuat berjubah merah berbicara dengan marah. Dan kata-katanya menegaskan identitas tuan muda dari Sekte Jiwa Merah. Dan untuk menunjukkan kekuatannya, pria kuat berjubah merah itu bahkan melepaskan nafasnya. Meski hanya hembusan nafas, ia langsung menyapu segala arah. Belum lagi kepanikan di wajah para junior masa kini, bahkan para junior zaman dulu pun kaget. Karena tingkat kultivasi orang itu telah mencapai setengah dewa tingkat 9. Kekuatan ini sebelumnya berada pada level yang lebih unggul dari semua junior. Tapi saat dia melepaskan nafasnya, tuan muda dari Sekte Jiwa Merah mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Oh, kenapa kamu marah? Dia tidak tuli, dia hanya penakut dan tidak berani mengakui bahwa dia adalah Chu Feng. Setelah mengatakan ini, tuan muda dari Sekte Jiwa Merah memandang Chu Feng, apakah saya benar, Chu Feng? Ketika dia mengatakan ini, dia terkekeh, menunjukkan sarkasmenya. Perilakunya membuat Qin Xuan, yang telah lama menaruh dendam terhadap Sekte Jiwa Merah, terlihat tidak senang. Yuan Yanri langsung bertanya kepada Chu Feng, Saudara Chu Feng, apakah Anda ingin saya membantu Anda memberinya pelajaran? Abaikan saja. Tapi begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia segera membangkitkan ketidakpuasan tuan muda dari Sekte Jiwa Merah. Aduh, nadanya keras sekali. Aku tidak ingin mengambil tindakan terhadapmu, tapi kamu begitu sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran, menurutmu apakah kami para pejuang kuno takut padamu? Saat tuan muda dari Sekte Jiwa Merah berbicara, dia melirik pria kuat berjubah merah itu. Pria kuat berjubah merah tidak membuang waktu, dan langsung melepaskan tekanannya, langsung menuju Chu Feng dan yang lainnya. Namun sebelum paksaan itu mendekat, dia dihentikan. Akibatnya, mata semua orang tertuju pada Zhao Zuyin. Mereka semua bisa merasakan tekanan dari Zhao Zuyin yang menghentikannya. Tapi kecuali Chu Feng dan Yuan Yanri, tidak ada yang tahu identitas Zhao Zuyin. Oleh karena itu, mata semua orang semakin penasaran dan bingung. Meskipun tidak ada yang merasakan tingkat kultivasi spesifik Zhao Zuyin. Tapi karena mampu menahan tekanan dari dewa kelas 9, mereka semua mengerti bahwa orang ini juga makhluk yang sangat kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.